Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Rudi Arisnata dan kali ini saya akan membuat video pengganti pertemuan dari ke-13 yang saya sebut dengan anak hadir. Jadi untuk pertemuan ke-13 itu adalah materi tentang fisiologis atau ketidakjelasan. Kita bakal langsung masuk aja ke fisiologis, yaitu suatu metode dalam bidang kecerdasan buatan atau AI yang digunakan untuk menangani permasalahan yang bersifat tidak pasti. Jadi kan simpelnya itu kayak Bino itu hanya mengenali dua hal, satu dan nol, jadi true dan false. Tidak fisiologis ini itu tuh di antara nol dan satu tersebut, jadi kayak tidak jelasan atau abu-abu di antara satu fakta. Nah, capaian pembelajaran itu tuh menjelaskan konsep dasar fisiologis dalam kecerdasan buatan, kemudian juga menyebutkan dan menjelaskan komponen utama dalam sistem logika fuzzy, itu kayak physical, rule based, interface engine, dan deviation. Kemudian mengurangi proses kerja sistem fuzzy dalam pengambilan keputusan dan lain-lain. Kita bakal masuk aja adalah pengertian fisiologis. Jadi sesuai yang saya jelasin tadi, fisiologis itu adalah suatu pendekatan matematis yang digunakan untuk menangani ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan dan permodelan. Prosesnya berbeda dengan logika konversial hanya mengenal dua nilai kebenaran, kayak yang tadi saya bilang kayak true dan false. Fisiologis itu mengenalkan nilai konsep kebenaran yang di antara continue antara 0 dan 1, jadi kayak abu-abu di antara kedua itu. Nah, kita bisa langsung lihat ini ada FLC adalah bagian sistem yang menerapkan konsep fisiologis untuk menentukan suatu aksi atau keputusan dalam mengontrol sebuah proses. Untuk komponen utama dalam sistem fuzzy itu ada beberapa yang kita bisa lihat dari sini tuh. Ada fusifikasi, itu tuh adalah proses mengubah input berupa nilai numerik, misalnya suhu, tekanan, dan nilai kecepatan menjadi nilai fuzzy. Kemudian ada fuzzy rule based system, yaitu menggunakan aturan fuzzy rules yang menggambarkan hubungan antara input dan output. Aturan ini memiliki bentuk seperti if-then yang menunjukkan relasi antara kondisi dan aksi. Ada interface engine, itu adalah bagian dari sistem fuzzy yang mengeksekusi aturan fuzzy untuk menghasilkan output berdasarkan input yang diberikan. Kemudian ada yang terakhir, ada diffusification atau ini. Setelah proses interface tadi kelar, itu bakalan ada hasil yang diperoleh dalam bentuk fuzzy, yaitu derajat keanggotaan yang tidak pasti. Nah, contohnya seperti ini, kayak contoh studi kasus itu kayak kita bisa ngeliat di sini ada dingin itu bagian kiri, panas itu bagian saat yang kanan, kayak variabel himpunan fuzzy. Dingin itu antara 0 dan sampai 20, sedangkan panas itu antara 25 sampai 40. Sedang itu 15 sampai 30. Kita bisa lihat dari sini. Output kecepatan kipas dalam persen. Lambat itu 0 sampai 40, sedang 30 sampai 70, cepat 60 sampai 100. Rumusnya itu kita bisa lihat dari sini. Jadi aturan rules itu menggunakan aturan berdasar logika if-then, dan ini dari interface fuzzy, diffusifikasi, metode ini. Kemudian kita bakal lihat dari aplikasi dari fisiologi sendiri. Jadi fisiologis itu banyak digunakan dalam berbagai bidang dan aplikasi. Beberapa contohnya itu ada aplikasi utama kayak kontrol otomatis, kayak logika fuzzy digunakan dalam sistem kontrol otomatis untuk mengatur perangkat berdasarkan kondisi tertentu. Input kayak suhu ruangan, proses suhu dikategorikan ke beberapa kondisi seperti sedang, tinggi, dan rendah, sedang, dan tinggi, dan lain-lain. Ada sistem rekomendasi, ada pengelolaan citra dan suara, ada diagnosa medis, kemudian juga ada penilaian kendaraan otonom. Nah, kelebihan dan kekurangan dari fisiologi sendiri itu ada kelebihannya itu menangani ketidakpastian. Karena kita tahu kan fisiologis ini menangani dari kayak mencegah kita tuh nggak dapat jawaban dari antara true dan false. Jadi dia ini biar kita bisa ngejawab dari hasil abu-abu di antara kedua true dan false tersebut. Jadi fuzzy itu sangat efektif dalam menangani masalah ketidakpastian yang muncul dalam dunia. Kemudian itu dapat dimengerti dan gampang untuk dibuat. Kemudian juga fleksibilitasnya lebih dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi, mulai dari kontrol otomatis, sistem rekomendasi, hingga proses gambar dan suara. Kemudian juga meningkatkan kinerja sistem.
Kekurangannya itu tuh sistemnya itu kompleksitas sistem. Jadi meskipun Fuse itu sangat fleksibel, itu bisa jadi rumit karena banyak aturan yang ada di dalam situ untuk ini. Kemudian juga ada kurang tepat untuk masalah yang pasti, karena kan Fuse ini hitungannya ketidakpastian, jadi abu-abu. Kemudian pemilihan fungsi keanggotaan. Nah, kita bisa melihat ada practical implementation. Variabel Fuse kita bisa melihat ada suhu, control ascendant, NP range 0, 41 dan 1 suhu, kipas, control consequent, NP range 0, 100, 1, 1. Jadi kita bisa lihat dari atas ini suhu itu antara tentang 0 sampai 41 dan kipas tuh 0 sampai 101. Consent dan itu variabel input, sedangkan consent dan itu variabel output. Kita bisa melihat dari sini membership function. Kita bisa melihat dari sini ada suhu rendah, constraints, suhu universe 0, 0, 20, suhu sedang 15, 25, 35, lain. Kemudian kita melihat dari low base dari ini, kemudian ada hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat dari sini jadi sistem control system row 1, row 2, row 3 simulasi. Kemudian kita bakal ngeprint sistem physiologis kipas otomatis. Jika dia true, while true, nilai yang dimasukin untuk plotting antara 0 sampai 40, maka misalkan nilai itu lebih kecil atau sama dengan nilai 0 atau ini, nilai suhu itu kurang dari atau sama dengan 0, kemudian kurang dari 40, maka dia itu bakalan nge-break. Tapi misalkan salah atau berhenti, tapi misalkan dia salah, itu bakal nge-print error suhu harus antara 0 sampai 40. Silakan input ulang. Kemudian ini bakal diproses Fuse, simulasi input suhu, nilai suhu. Ini hasil dari kipas tadi. Outputnya baru print hasil sistem, print suhu, nilai suhu dalam Celsius, kemudian print kecepatan sistem, round hasil, koma 2. Kemudian penjelasan sederhana, jika hasil itu kurang dari 40, maka kipasnya lambat. Jika hasil itu kurang dari 70, maka kipasnya sedang. Di luar dari itu, maka hasil kipasnya itu tinggi. Jadi kode ini itu berfungsi untuk menggabungkan aturan Fuse, menerima input suhu dari penggunaan dengan batasan 0 sampai 40, kemudian memprosesnya untuk menghasilkan kecepatan kipas yang diproses ditampilkan dalam bentuk angka dan dikategorikan menjadi lambat, sedang, dan juga cepat. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Jika mungkin saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.